Selamat datang di channel Isi Dendet, di mana channel ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di tanggal hari ini. Oke, langsung saja untuk peristiwa pertama, yaitu tentang pertempuran Poitiers terjadi di dekat Tours, sekitar perbatasan kekuasaan bangsa Frank dan Aquitaine yang saat itu masih merdeka. Dalam pertempuran ini, bangsa Frank dan Burgundy pimpinan Charles Martel, penguasa Australia, melawan tentara Umayyah, pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi, gubernur Al-Andalus. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan bangsa Frank, terbunuhnya Al-Ghafiqi, serta perluasan kekuasaan Martel ke selatan. Rincian dari pertempuran ini, termasuk lokasi persis dan jumlah tentara yang bertarung dalam pertempuran ini tidak dapat benar-benar dipastikan. Yang jelas, bangsa Frank memenangkan pertempuran tanpa menggunakan kavaleri. Kemenangan Frank dalam pertempuran ini merupakan awal berdirinya Kekaisaran Karolingian dan dominasi bangsa Frank atas Eropa. Dan menurut sebagian sejarawan, kemenangan ini telah menyelamatkan keberadaan agama Kristen dari upaya penaklukan umat Islam di Eropa. Pendirian kekuasaan Frank di Eropa Barat menentukan takdir benua tersebut, dan pertempuran Tours memastikan kekuasaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya, di nomor 2 ialah ada rapat raksasa lapangan Ikada, yaitu peristiwa pemberian pidato singkat dari Presiden Soekarno di hadapan ribuan rakyat Indonesia di lapangan Ikada. Rapat raksasa yang terjadi pada 19 September 1945 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan. Dalam rapat raksasa ini juga dilaksanakan rapat umum yang dipelopori oleh Komite Van Aksi. Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda mengadakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Lokasi lapangan Ikada saat ini berada di sebelah selatan lapangan Monas. Makna yang diperoleh dari terselenggaranya rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945 antara lain sebagai berikut. Untuk pertama, rakyat tersebut berhasil mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyat. Poin kedua, rakyat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Poin 3, menumbuhkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Poin terakhir, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk yang tercermin dari kepatuhan rakyat melaksanakan setiap instruksi dari pimpinan. Di nomor 3, ada insiden Hotel Yamato, merupakan insiden perobekan bendera di Hotel Yamato sebagai awal dari rentetan perlawanan yang dilakukan para perjuang kemerdekaan di Surabaya. Insiden Hotel Yamato terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada 19 September 1945. Hanya sekitar sebulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemicu utama insiden Hotel Yamato ini adalah tindakan tentara Belanda yang menaikkan bendera triwarna merah putih biru dari lantai paling atas hotel yang berada di kawasan Tunjangan, Surabaya itu. Pengibaran bendera Belanda itu dinilai tidak menghargai kemerdekaan Indonesia, sehingga memicu kemarahan rakyat Surabaya. Terlebih, saat itu sedang digalakan pengibaran bendera merah putih sesuai instruksi Soekarno. Insiden Hotel Yamato ini juga merupakan pemicu peristiwa pertempuran yang lebih besar di Surabaya pada 10 November 1945. Selanjutnya, di nomor 4, ada peristiwa Presiden Juan Perón digulingkan oleh militer Argentina. Juan Domingo Perón lahir di Lobos 8 Oktober 1995, meninggal di Olivos 1 Juli 1974 pada umur 78 tahun. Adalah jenderal dan politikus Argentina. Ia terpilih untuk 3 kali masa jabatan sebagai Presiden Argentina. Perón dan istrinya Eva begitu populer di kalangan rakyat Argentina. Ia adalah tokoh Amerika Latin yang terkemuka pada abad ke-20 dan telah membawa banyak perubahan penting dalam area politik negaranya. Sebagai presiden, ia telah berusaha ke arah pro-buruh, pengindustrian negara, polisi pro-nasionalisme, dibantu oleh istri keduanya Evita Perón, yang telah menjadi pengaruh informal dalam polisi kejayaannya. Dasar-dasar ini telah diberi nama Peronisme,
yaitu satu paham yang telah digunakan oleh pimpinan-pimpinan lain di Argentina dan juga negara-negara membangun lain seperti Malaysia. Dalam melaksanakan program pro-nasionalismenya, beliau telah memberi balik serikat-serikat milik asing dari pihak-pihak seperti Inggris dan Amerika. Ia dianggap sebagai agen pembaruan di negara ini karena mengalihkan tumpukan ekonomi dari pertanian ke sektor perindustrian. Peron juga terkenal karena memberikan hak pilih kepada golongan wanita. Namun, ia dikencam hebat karena beberapa tindakan yang tidak beretika. Antara lain, ia mengubah lembagaan negara supaya ia boleh dipilih semula sebagai presiden dan membuang para hakim yang menentangnya. Oleh itu, pada awal 1950-an, ia telah dipilih semula sebagai presiden untuk kedua kalinya. Di samping itu, ia mengekalkan kekuasaan dengan mengamalkan sistem otoriter di negara ini. Kematian istrinya yang tercinta pada 1952 telah memberi akibat kepadanya. Evita merupakan penasehat serta pengaruh yang penting dalam kehidupannya. Ia mulai membuat beberapa kesalahan dalam kejayaannya. Satu kesalahan yang utama ialah memberi hak kepada Statoil atau sekarang dikenal sebagai ESO, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat untuk mengeksploitasikan minyak di Argentina. Pada hari ini, 19 September 1955, Peron diberhentikan dan diasingkan setelah militer melakukan kudeta pemerintahannya. Pengasingan selama 18 tahun tidak melunturkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Pada tahun 1973, yaitu usia lebih 70 tahun, Peron terpilih kembali sebagai Presiden Argentina untuk periode ketiga kalinya. Dalam satu strategi politik, ia menanamkan istrinya, Isabel Martínez de Perón, sebagai Deputi Presiden. Ia meninggal di kantornya pada 1 Juli 1974 dan posisinya kemudian digantikan Isabel, istrinya. Di nomor 5, yaitu ada penemuan Otzi atau manusia similaun. Ialah nama dari mumi manusia yang terawetkan secara alamiah yang berasal dari 3300 sebelum Masehi atau 53 abad lalu. Mumi ini ditemukan pada 19 September 1991 di Glaser, dekat perbatasan antara Austria dan Italia. Nama mumi ini berasal dari Otital, yang berarti lembah Ots. Di tempat ia ditemukan, Ots adalah mumi manusia yang diawetkan secara alamiah tertua di Eropa, dan juga telah memberi pengetahuan lebih jauh tentang Eropa pada zaman tembaga. Badan dan barang-barang milik Otzi saat ini berada di Museum Arkeologi Tirol Selatan di Bolzano, Italia bagian utara. Penemuan ini terjadi ketika Helmut dan Erika Simon asal Jerman sedang melakukan pendakian di pegunungan Alpen. Saat keduanya sedang bermain ski, tiba-tiba saja secara tidak sengaja Erika terjatuh dan kakinya terperosok ke dalam sebuah cekungan. Helmut pun berusaha menolong Erika dan akhirnya berhasil diangkat. Namun kemudian mereka mendapati sesosok mayat pada cekungan lubang. Awalnya mayat tersebut dianggap sebagai mayat baru, seperti beberapa mayat-mayat yang sering ditemukan di wilayah tersebut. Segeralah mereka mengontak petugas pengawas. Para pengawas pegunungan yang dibantu oleh beberapa polisi segera mengangkat mayat tersebut. Tetapi karena proses pengangkatan mayat dilakukan dengan menggunakan cangkul, maka secara tak sengaja telah mengakibatkan bagian paha dan bokong mayat tersebut hancur. Setelah berhasil diangkat dari timbunan salju, mayat tersebut sempat dipertontonkan untuk umum. Banyak di antara para wisatawan yang mengambil robekan baju serta pernak-pernik sebagai cendera mata. Mayat itu kemudian dibawa ke kamar mayat di Innsbruck. Baru pada beberapa jam kemudian, barulah para ahli forensik datang ke TKP. Melalui sedikit analisis, diketahuilah bahwa ternyata mayat tersebut diduga sudah sangat tua. Mayat tersebut kemudian ditangani secara serius oleh para arkeolog. Ternyata mayat tersebut merupakan mayat tertua yang pernah ditemukan, mengingat umurnya tersebut diperkirakan telah lebih dari 5.000 tahun. Para peneliti dari Universitas Camerino dari Italia mengindikasikan bahwa faktor lingkungan serta faktor keberuntungan merupakan penentu utamanya.
Survei berikutnya pada Oktober 1991 menunjukkan bahwa mayat tersebut ditemukan pada 92,56 meter dari wilayah Italia. Insiden wilayah Italia pada tahun 1998, mayat ini kemudian dipajang di Museum Arkeologi Trail Selatan di Bolzano, Italia. Oke, sekian dari pembahasan saya tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal hari ini. Terima kasih karena sudah menonton.